Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 Universitas Syah Kuala tahun 2023. Hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran ke-1 dengan model pembelajaran PBL. Mohon bimbingannya dan arahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sama-sama kita untuk membaca doa dulu ya, dipimpin oleh ketua kelas juga ya. Sebelum mulai pembelajaran ini, kami kita berdoa. Doa dimulai. Supaya nanti dalam mengikuti pelajaran semangat ya. Masih ingat nggak pelajaran yang minggu lalu kira-kira apa ya pelajaran kita tentang apa nih? Tentang keanekaragaman hayati. Tentang keanekaragaman hayati. Kira-kira ada yang tahu nggak apa itu sih keanekaragaman hayati? Keanekaragaman hayati itu terbagi atas berapa nih? Ada 3 macam. Siapa nih yang bisa menjawabnya? Darsa ya? Oke, silakan Darsa. Baik Bu, keanekaragaman hayati terbagi 3 macam, yaitu keanekaragaman tingkat band, keanekaragaman tingkat spesies, keanekaragaman ekosistem. Ekosistem ya kan? Materi kita hari ini adalah tentang virus ya. Kemudian virus ini nanti kan Ibu akan menilai ya orang ini sikap ya. Kemudian ada evaluasi nanti, ada analisis struktur replikasi dan peran virus dalam kehidupan. Nah, di sini kita melihat nanti menganalisis apa sih strukturnya, replikasinya dan virus dalam kehidupan ya kan? Kira-kira orang ini asing lagi ya kan menganalisis itu peran virus pasti atau virus itu ya ada macam-macam ya kan? Ada virus apa yang pertamanya? Virus berbentuk huruf apa? Kemudian ada virus apa lagi? Ebola dan selanjutnya ya. Kemudian setelah kita nampak kan? Ini apa nih? Siapa namanya? Coba Iza. Oh begitu. Makanya kan kita harus menjaga kesehatan supaya jangan sering terkena flu. Flu itu kemudian dia menular kepada orang lain ya kan? Begitu bersih nanti dia akan keluar virus itu langsung misalnya pada baju kita, pada tubuh kita ya kan? Seminggu nanti baru terjadi prosesnya di dalam tubuh kita. Ya. Betul ya apa yang dijawab oleh Nisa ya? Betul banget. Waktu bersinari itu virus apa? Benar nak, itu adalah virus ya. Virus yang berkembang begitu bersin kita langsung virus itu keluar ya kan? Kan yang nampak di situ bukan satu ya kan? Beribu-ribu virus itu yang keluar ya. Itu adalah namanya virus. Nih, virus. Ciri-ciri virus apa nih yang pertama itu? Partikel yang bernempel. Kemudian ukuran virus yang pertama virus apa tuh yang di sana? Virus apa? T ya. Yang kemudian ada yang berbentuk poliedra.
Ini virus kompleks ya, namanya virus kompleks. Reproduksi virus, ya. Virus itu bereproduksi dengan dengan apa? Nanti kita akan mempelajari reproduksi yang secara didik saja ya. Untuk hari ini kita mempelajari yang didik saja dulu ya. Nanti Ibu akan membagikan KPD. Nah, ini contohnya yang secara didik. Yang pertama apa deh? Kemudian yang kedua, yang ketiga apa? Keempat, kelima, itu yang dikatakan infeksi secara didik ya. Kemudian kita lihat yang secara ini yang banyak ya caranya. Jadi untuk hari ini kita akan membahas yang didik saja ya. Kemudian ininya perbedaan siklus didik dan didik. Nah, nanti ada perbedaannya. Nanti orangnya bisa baca-baca buku lagi ya. Kemudian ini ya, kelompokan virus dia berdasarkan asal nuklear ya. Ya kan ada yang namanya kelompok virus yang ada hanya DNA saja. Kemudian ada yang hanya nanti RNA saja. Ini kita lihat yang jenis virus A yang akhirnya cuma ada DNA saja ya. Yang pertama apa? Yang kedua semuanya kelompok virus yang hanya mempunyai dia DNA saja ya. Jadi jangan nanti bertukar-tukar. Oh virus ini ada enggak dia DNA? Oh virus yang satu lagi ada enggak? Nah, jadi ada macam-macam virus ya kan? Nah, cuma virus itu mempunyai DNA, ada hanya mempunyai RNA saja. Nah, ini jenis virus yang hanya dia mempunyai RNA saja. Yang pertama, yang kita ingin kira-kira virus apa ya? Hepatitis ya. Nah, itu yang sering terjadi pada manusia. Pada kita apa yang sering terjadi. Hepatitis itu bisa juga yang menular kepada orang lainnya. Makanya hati-hati karena dia bervirus. Oh bisa sembuh penyakit hepatitis itu bisa ya. Yang penting kita harus berusaha untuk berobat bersih ya kan. Bisa disembuhkan, semuanya itu bisa disembuhkan. Dengan salah satu cara kita adalah harus berusaha ya kan berobat. Nah ini selanjutnya kasus dalam kehidupan sehari-hari terkait infeksi virus ya. Yang pertama seperti tadi ya kan virus gimana ya pencegahannya kira-kira? Itu salah satu pencegahannya kan kita harus mendapatkan vaksin ya kan. Waktu sakit kita langsung ke rumah sakit. Yang kedua gimana kan? Mencuci tangan sebelum makan ya kan. Kemudian menurut waktu saat bersin, waktu saat batuk. Nah, kalau kita kadang-kadang kan ada yang namanya sifat anehnya kan. Nah, kalau sahabat sakit biar aja orang yang sakit waktu bersin langsung ke tangan terus kamu menutup mulut, ya kan? Itu bisa nanti dari satu orang yang sakit bisa 10 orang, ya kan? Nah, kalau kita udah tahu nih cara pencegahannya, ya kan? Orangnya kan udah pernah belajar, ya kan? Nanti waktu misalnya batuk, ya kan bersin tolonglah gitu. Supaya kalau kita jangan lagi terinfeksi virus influenza itu. Apalagi misalnya seperti kadang-kadang kan daerah kita perang, ya kan? Nah, sesudah waktu sakit, kadang-kadang seminggu waktu sakit, benar kita langsung juga kita 2 hari dalam tubuh kita itu virus sudah langsung terjangkit flu juga, ya kan? Kemudian ini yang namanya polio, pencegahannya dengan cara gimana nih? Orangnya masih kira-kira umur 12 tahun ya, 12 tahun. Nah, dulu ada nggak waktu kecil divaksin sama ibu? Ada seumuran orang ini sudah ada yang namanya vaksin polio, ya kan? Vaksin hepatitis, BCG, ya. Pokoknya ada lah vaksin itu ada berbagai macam, ya kan?
Nah, kemudian ini apanya? Campak, ya kan? Kira-kira pernah nggak orang yang melihat yang gimana si campak itu? Pernah nggak orang yang merasa jangkitnya itu campak? Pernah. Pernah. Siapa yang pernah gimana? Coba. Siapa yang bisa menjawab? Gimana ciri-cirinya penyakit campak itu? Suci, siapa nih? Gimana penyakit campak itu ciri-cirinya? Badannya merah, panas, ya. Itu salah satu ciri-ciri penyakit campak. Ya kan? Nah, ini kan sudah habis ya tentang pembelajaran kita hari ini masalah ini yang tentang materinya. Kira-kira sampai di sini ada pertanyaan nggak? Ada kurang jelas nggak? Ada. Bu, apa semua jenis virus itu berbahaya? Oh, ini ada apa namanya? Aina. Aina kan dia bertanya, apakah semua jenis virus itu berbahaya? Kira-kira menurut orang gimana? Berbahaya nggak semua virus itu? Enggak ya kan? Ya virus itu nih kadang-kadang ada yang menguntungkan, ada yang merugikan, ya kan? Nah, virus yang menguntungkan kira-kira gimana sih? Nah, yang menguntungkan virus itu kan ada virus yang bisa digunakan, yang sudah dilemahkan itu jadi vaksin. Nah, itu yang menguntungkan, ya. Nah, jadi nggak semua virus itu dia berbahaya. Ya? Yang lain gimana nih? Ada lagi pertanyaan? Sudah jelas? Nah, kalau sudah jelas sekarang Ibu ingin membagikan kelompok ya. Nah, nanti masing-masing orang ini Ibu bagi kertas ini nanti misalnya warna kuning kelompok 1, ya kan? Nah, warna merah kelompok 2. Ini orangnya ambil sendiri macam-macam warna ya. Langsung nanti orang ini duduk terus di kelompoknya sendiri-sendiri ya. Kelompok mana yang mau orang ini ambil? Kelompok? Nah, nyampe terus ya. Ini satu aja dong. Ya. Nah, yang lain kan? Bangun terus dong, cari kelompok masing-masing ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penghormatan kami kepada Bu Anita selaku pimpinan kita semua dan penghormatan kami kepada teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum membuka materi dan yang terlebih dahulu, izinkan saya memperkenalkan diri saya dan rekan-rekan saya. Saya sendiri adalah Syafridah, 30 Menderata. Itulah nama-nama kelompok dari kelompok kami. Materi ini akan dibuka oleh Kak Liza. Inilah hasil dari presentasi hasil kerja kelompok kami. Ini adalah gambar virus opak atau disebut juga dengan virus T. Kemudian dari gambar tersebut ada yang dinamai dengan DNA, kepala, ekor, dan juga daun bentuk. Kemudian bagian siklus secara litik itu terdiri dari absorpsi
apa? Untuk membaca doa masing-masing di dalam hati. Siapa yang mau memimpin doanya? Boleh. Doa di hari ini kita sudah ada di kota Alingga.